Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya aku lupa salam sehat. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk bantu perkembangan channel YouTube aku ya. Oke teman-teman, video selanjutnya aku kali ini lagi rajin bikin video. Untuk video yang kali ini aku akan bahas tentang RITL, denda RITL. Awal bikin BPJS mungkin bingung kapan waktu terakhir kita harus bayar premi. Nah, mungkin kalau yang belum tahu itu ada yang anggap per 1 bulan, jadi tanggal 30 itu habis, tanggal 30 itu habis. Ternyata masa telat atau maksimal tanggalnya itu tanggal 10 bulan berjalan. Jadi kalau misalkan kalian bayar lewat dari tanggal 10 bulan berjalan, itu kalian akan dikenai denda yang namanya RITL. Apa RITL? RITL kepanjangannya itu rawat inap tingkat lanjut, denda rawat inap tingkat lanjut. Jadi BPJS itu kalau misalkan kita telat bayar nggak langsung kena denda di bayaran kita tiap bulannya ya. Jadi yang kena denda itu kalau rawat inap tingkat lanjut, di garis bawah ya. Jadi kalau misalkan kita sakit terus BPJS kita masih dalam masa rawat inap tingkat lanjut, itu ada simulasi pembayaran yang harus dibayar, yang dimana biasanya kalau misalkan orang punya BPJS itu dirawat itu tidak akan bayar, tapi kalau kalian masih di masa rawat inap tingkat lanjut itu kalian harus bayar. Berapa lama masa rawat inap tingkat lanjut? Itu biasanya 1 bulan. Jadi kalian misalkan sekarang Januari nih, tanggal 10 kemarin kalian lupa bayar. Nah, 1 bulan dari tanggal kalian bayar. Nah, jadi kalau misalkan kalian dalam 1 bulan itu mengalami, ya amit-amit ya, sakit, kalian sampai dibawa ke rumah sakit, bukan ke puskesmas ya. Biasanya kalau puskesmas itu kan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau misalkan dibawa ke rumah sakit kan itu udah tingkat kedua, apalagi kalau misalkan dirujuk lagi dari rumah sakit ke rumah sakit itu udah tingkat ketiga. Jadi tingkat lanjut itu ada denda yang harus dibayar. Jadi simulasinya itu 5% dikali jumlah total kalian rawat inap di rumah sakit itu sendiri, biaya total selama kalian menginap di rumah sakit itu, dikali bulan nunggak. Aku simulasiin ya, misalkan biaya rumah sakit itu sendiri 1 juta. Nah, 5% dari 1 juta itu kan 50.000. Misalkan kalian nunggak selama 3 bulan, 50.000 kali 3 ya 150.000 untuk kalian bayar ke fasilitas kesehatan itu. Jadi hati-hati ya, 1 hari aja kalian telat bayar itu kalian kena dendanya selama 1 bulan. Ya masih untung kalau misalkan dalam keadaan sehat, tapi ya kita kan nggak tahu ya yang namanya sakit. Kalau misalkan kita dibawa rawat inap ke rumah sakit, jadi itu nggak gratis karena kita punya BPJS. Jadi kalau misalkan kena RITL ya ada yang harus dibayar. Jadi ini ya guys, untuk tanda aku kasih screennya kayak gimana kalau kena RITL. Di video kali ini juga aku nggak bosen-bosen, karena yang namanya kita lupa sampai kena denda itu pastinya kan kalian lupa tanggal, lupa hari. Nah, ada baiknya dikasih notifikasi juga untuk asuransi kesehatannya dibayar harus per tanggal berapa.
Dan aku ingetin juga, mobile JKN-nya jangan lupa di-download, atau enggak kalian harus punya nomor Cika biar tahu status kepesertaan kalian, premi, dan tunggakannya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.